guests where they join us in the Sunday service today in United States, in Australia, in Middle East and Europe and Africa, and all our friends in Indonesia where they now join us in the Sunday service today. We hope all of you get blessing through this service. Sebelumnya dan khusus bagi saudara-saudara kami yang di Amerika Serikat, Australia, di Eropa, di Afrika dan Timur Tengah, dan teman-teman di seluruh Indonesia yang ikut bersama kami dalam kebaktian pagi ini, kami harap Anda bisa mendapatkan berkat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya mau menyampaikan sebuah subtopik dari topik besar kita, Now Declare Your Changes. Itu adalah tema besar di 2022, tema besar di dalam tahun 2022, bahwa ini sudah saatnya untuk kita menuturkan secara jelas perubahan kita kepada masyarakat, kepada marketplace, kepada semua orang yang kita jumpai di mana-mana, termasuk keluarga kita. Nah, subtema ini saya ingin kita ikut merenungkan bersama-sama, yaitu ketika kita tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus akan melahirkan berbagai kebohongan dan penipuan. Jadi subtema ini adalah ketika kita tidak menerima Yesus yang bangkit adalah Tuhan, maka kita akan melahirkan berbagai kebohongan atau dusta. Mari kita lihat dulu Yohanes pasal 1 ayat 9 dan ayat yang sampai ayat 11. Dalam ayat ini saya coba mau membawa pikiran kita bukan saja waktu Yesus lahir, terang yang sesungguh itu menerangi setiap orang, tapi kebangkitannya meneguhkan terang itu bersinar di tengah kegelapan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. That was the true light, which give light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. Jadi begini Bapak Ibu, ayat ini selalu berkaitan dan benar berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama dijelaskan oleh Yohanes dengan kalimat-kalimat ini. Oh, Yesus yang berkata, "Akulah terang dunia," Ia terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Sedang datang waktu itu secara fisik ke dalam dunia. Dan waktu 2000 tahun yang lalu Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka mengantar dia sampai disalibkan. Itu satu fakta. They bring him to the cross and Jesus dead on the cross. Itu bukti bahwa mereka tidak mau terima terang itu. Sampai kepada kematian dan kebangkitannya menyatakan bahwa begitu besar kekuatan terang itu, otoritas dan wewenang daripada terang itu begitu hebat, sampai kubur-kubur orang saleh ikut terbongkar dan orang saleh mati bangkit. Yesus lebih dahulu bangkit, disaksikan oleh begitu banyak orang, prajurit-prajurit, bahkan perwira yang melaksanakan tugas eksekusi mati daripada Yesus, menyaksikan betapa hebat kuasa daripada terang itu, sumber terang itu yang Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia," yang muncul dari kegelapan maut, yaitu kematian, yang keluar dari sana. Mereka justru tidak mempercayainya. Yesus, terang ajaib yang telah mengalahkan kegelapan maut, itu ditolak. Jesus is the miracles light that has overcome to the darkness of death. Rejected. Mereka menolak. Contoh dan bukti firman Allah. Ketika mereka di tengah jalan, ini maksudnya perempuan-perempuan yang pagi-pagi datang ke kubur. That's mean about women come to the sepulchre grave, to the tomb where Jesus lay. They beg to home. Ini bicara tentang dua wanita atau beberapa wanita yang datang ke kubur pagi-pagi lalu mereka pulang di tengah jalan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu prajurit-prajurit ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, prajurit-prajurit itu yang menyaksikan betapa besar keajaiban yang terjadi dari kuasa terang yang menerobos alam maut itu, keluar dengan gemilangnya sumber terang itu, yaitu Yesus. Mereka menyaksikannya. Mereka melaporkan kepada tua-tua, imam-imam, ahli Taurat dan pemerintah penjajah waktu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini yang dicatat dalam Injil Matius pasal 28 mulai ayat 11. Ada pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang besar ini adalah, pertama, serdadu-serdadu yang melaporkan itu bukan mendengar cerita. Tapi pertanyaannya, mereka yang melapor itu, apakah mereka benar menyaksikan sang sumber terang itu menerobos alam maut dan keluar dengan gemilangnya?
Sebenarnya jawabannya sesuai dengan laporan mereka. Mereka pergi dan mereka katakan, dia bangkit. Pintu kubur terguling. Gempa bumi. Kami ketakutan. Jadi jawabannya mereka adalah pelapor kenyataan dan fakta bahwa Yesus bangkit. Yesus yang bangkit itu siapa? Terang yang datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menerangi dan memberi keterangan, adres, penjelasan bahwa dia Tuhan, dia Allah, dia Gembala Agung, dia Juru Selamat, penguasa atas maut, dia Allah, dia pembebas, dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia bangkit. Mereka tuturkan kepada imam-imam besar, ahli Taurat, dan pejabat pemerintah waktu itu. Tapi firman Allah dalam Injil Yohanes yang awal saya baca pasal 1 tadi, terang itu sudah datang. Terang itu ada di antara mereka, mengerjakan mujizat, mengerjakan tanda heran, mengalahkan alam maut. Dia keluar dari dalam kubur, menyatakan bahwa dia Allah yang berdaulat atas maut, atas hidup, atas segalanya. Tapi Injil Yohanes pasal 1 mengatakan mereka menolak. Nah, cara menolak setelah dia teguhkan kebenaran bahwa dia sumber terang yang menaklukkan kegelapan maut. Penolakan lanjutan, penyangkalan lanjutan, pembohongan lanjutan yang dilakukan oleh imam-imam, oleh Farisi dan Saduki dan tua-tua waktu itu adalah sebuah perbuatan melanggar hukum yang ke-9. Jangan berdusta. Don't you lie about the truth. In the 10 Commandments, number 9, don't lie. Di dalam perintah agung nomor yang ke-9 bilang jangan berbohong, jangan berdusta. Tapi apa yang dilakukan oleh imam besar, ahli Taurat, Farisi, Saduki, ketika mereka mendengar laporan kebenaran bahwa perang itu yang datang telah menerobos maut dan kematian, mereka yang pemegang hukum Taurat melanggar hukum Taurat. Mereka yang memegang 10 hukum Tuhan, mereka melanggar hukum yang ke-9. Jangan berbohong, jangan berdusta. Kini mereka berbohong dan mereka berdusta. Mereka berkata, kamu katakan ya bahwa dia dicuri oleh murid-muridnya. Apakah ini sebuah warna yang sedang mewarnai banyak orang Kristen hari ini? Atau banyak pemimpin gereja hari ini? Atau banyak pendeta hari ini yang suka berbohong terhadap kebenaran yang sejati, atau suka membelokkan kebenaran? Sepertinya membelokkan kepada sesuatu yang benar, tapi adalah berdusta atau berbohong. Ini dilakukan oleh tokoh-tokoh pemimpin agama pada waktu itu. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdaru-serdaru itu. Misi kebohongan dan dusta dilicinkan dengan uang. Menolak dan menyangkal
kebangkitan Yesus akan melahirkan pertama, rejecting and denying the resurrection of Jesus will give birth to likeness. Penyangkalan kebangkitan Yesus. Siapa Yesus? Dia Tuhan, dia Allah, dia sumber berkat, dia sumber rahmat, dia penyelamat, dia gunung agung kita, tempat kita berlindung bernaung, dia tabib kita yang agung, dia segala-galanya bagi kita, bagi dunia. Terang itu sudah datang sampai diteguhkan dengan otoritas terang mengalahkan kegelapan maut. Disangkali, ditolak. Akibat pertama, ketika itu berlaku dalam kehidupan kita, penggunaan uang Tuhan untuk menyangkal kebenaran, salah mengelola uang. Kalau orang sudah tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, yaitu Tuhan Allah Juru Selamat, Gembala, sumber berkat, dia akan salah menggunakan berkat Tuhan. Dia akan salah menggunakan harta kekayaan Tuhan. Dia akan salah menggunakan milik Tuhan yang dititipkan pada dia. Ini uang yang dititipkan kepada Saduki, Farisi, tua-tua, kepada ahli Taurat, kepada imam-imam. Ini adalah titipan Tuhan. Ini uang orang persembahkan untuk pekerjaan pengembangan Tuhan, tapi sudah melawan hukum 10 hukum Taurat, hukum yang ke-9, yaitu jangan berbohong. Mereka sudah berbohong. Kebohongan tidak mempercayai kebangkitan Yesus, tidak mempercayai akan Dia Allah yang berdaulat dan berkuasa atas maut. Seluruh kekayaannya yang adalah titipan Tuhan, semua uang yang adalah titipan Tuhan, semua harta yang adalah titipan Tuhan, yang adalah berkat Tuhan, akan salah digunakan. Ayat yang ke-12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdaru-serdaru itu. Salah menggunakan. Kira-kira diterjemahkan ke dalam kehidupan kita begini. Saudara dan saya orang Kristen. Secara pragmatis, pada umumnya kita semua berkata bahwa kita percaya Yesus, kita percaya Tuhan, kami yakin Dia bangkit buat kami, kami yakin Dia akan datang buat kami sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita. Tapi ketika kita sedikit susah atau sedikit kekurangan atau sedikit sakit, bila pertama kita tidak lari pada Tuhan, sebenarnya tanpa kita sadari kita menyangkal Ia bangkit dan Dia punya otoritas, Dia punya wewenang, Dia punya kuasa. Maka akan lebih banyak uang, harta yang Tuhan berikan kepada kita, kita salah menggunakannya. Contoh, apakah beli obat ke dokter salah? Tidak. Tidak salah, karena dokter obat yang Tuhan berikan kepada para ahli untuk menciptakannya adalah berkat, adalah anugerah Tuhan buat kita. Tetapi masalahnya, ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, biaya jauh lebih besar. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, kemungkinan biaya beli obat
biaya ke rumah sakit, biaya ke dokter mungkin lebih sedikit, sehingga penggunaan berkat Tuhan tidak kepada hal yang tidak terlalu berat. Ketika kita tidak dapat pekerjaan, lalu kita tidak berdoa minta Tuhan tolong, tapi kita keluarkan sedikit uang atau beberapa banyak uang untuk dapat pekerjaan. Anda lihat salah menggunakan uang. Saya baru baca di beberapa media sosial, ada yang mau dapat jabatan ini harus kasih keluar 1 M. Ada yang mau dapat pangkat ini mesti keluar 1-2 M. Paling rendah 500 juta. Anda lihat itu. Ketika kita tidak mempercayai Yesus bangkit dan Ia menatap jalan hidup kita, kita akan salah menggunakan uang. Tadi malam saya coba ulang menonton seorang anggota polisi berbintang 3 yang dia bersaksi waktu mau dipanggil untuk dilantik oleh Jokowi untuk 3 bintang, dia punya nama hilang. Tapi dia bilang, lebih baik saya datang pada Tuhan. Sebab kalau mau naik, dia ingat, dia cerita dalam kesaksian, dia ingat dia punya papa punya ngomong, kalau lu mau dapat jabatan, pangkat, jangan lu sediakan uang untuk naik pangkat. Jangan lu sediakan perempuan buat naik pangkat. Untuk orang yang punya otoritas itu. Jadi dia hanya lari pada Tuhan. Tinggal 2 jam untuk pelantikan naik 3 bintang. Baru dia ditelepon. Nama Bapak ada. Sekarang siap ke istana untuk pelantikan naik 3 bintang. Jadi waktu saya nonton itu, dia bilang, lebih baik saya kehilangan semua daripada saya kehilangan Yesus yang hidup dan yang bangkit. Saya beri kesaksian. Saudara buka YouTube, saudara akan dapat kesaksian itu polisi yang masih muda sudah jenderal 3 bintang. Ketika kita ingin mendapatkan satu jabatan, satu pangkat, ketika kita ingin mendapatkan satu posisi, harus dengan salah menggunakan uang, itu membuktikan bahwa kita tidak percaya. He is risen. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia pengelola hidup. Dia perencana agung atas hidup kita. Ada amin. Jadi uang dihabiskan dengan tidak ada faedahnya. Menolak dan menyangkal, rejecting and denying the resurrection, kebangkitan of Jesus. We lost anything in our life. Kita akan kehilangan semuanya, sampai uang pun yang di saku kita akan salah digunakan. Kalau kita ikut Tuhan, orang melukai kita, menyakiti kita, orang mengkhianati kita, kita dididik. Yesus yang bangkit mengajar kita mengampuni, memaafkan. Tapi Anda lihat, dimuat di surat kabar, berita, di televisi, di medsos. Karena orang tidak memiliki Yesus, dia keluarkan uang, tolong bunuh sama dia. Keluarkan uang untuk sia-sia, tidak ada gunanya. Tolong celakakan dia. Sampai beberapa kejadian, termasuk aparat di dalamnya ikut membunuh anggota, ikut membunuh, ikut
mematikan, ikut menghancurkan orang karena uang salah digunakan, bahkan karena uang terlalu dipikirkan oleh orang sampai nyawa orang habis. Salah menggunakan uang. Jadi menolak dan menyangkal kebangkitan Yesus, pertama akan saudara dan saya punya harta, kita akan kelola salah. Kita tidak taruh pada tempatnya. Kita akan pakai untuk sesuatu yang merusak hidup dan masa depan kita. Ini merusak hidup dan masa depan para ahli Taurat, imam besar, tua-tua. Ini merusak masa depan mereka. Kenapa saya bilang merusak? Karena mereka sudah yang pegang 10 hukum Taurat, justru mereka melawan hukum yang ke-9. Jangan berbohong, jangan berdusta. Mereka jadinya berbohong, berdusta. Dusta dan bohong mereka dilicinkan dengan uang. Uang salah digunakan. Titipan Tuhan, harta Tuhan, kekayaan Tuhan, berkat Tuhan salah digunakan. Yang kedua, mengajar orang lain berbohong dengan menyangkal kebenaran kebangkitan Yesus. Teaching others to lie by denying the truth of Jesus about His resurrection. Jadi mengajar orang lain untuk berbohong. Jadi kalau kita setolak Tuhan itu, macam-macam dosa datang. Berkat Tuhan salah digunakan, uang Tuhan salah digunakan, harta kekayaan Tuhan salah dikenakan. Lalu kita akan menjadi pengajar, teacher of lying, pengajar bohong, pengajar dusta. Kita baca, dan mereka bilang dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ajar orang bohong, ajar serdadu-serdadu bohong, ajar prajurit-prajurit bohong, ajar petugas bohong. Kalau kita jadi orang Kristen dan tidak percaya sungguh akan Yesus dalam sikap dan perilaku kita, kita akan mengajar orang bohong. Kita akan mengajar bawahan kita bohong. Kita akan mengajar petugas bohong. Kita akan mengajar orang di sekitar kita bohong. Kita lihat di kantor-kantor berapa banyak kepala biro, kepala oknum ini, kepala bagian, ajar anak buahnya tidak belanja barang ini, juga bikin nota palsu bahwa belanja barang ini. Kan ajar orang bohong. Padahal orang Kristen itu berarti dia tidak percaya kebangkitan Yesus, atau mungkin mulutnya ngomong tapi hatinya lain. Saya ingat juga ada beberapa saudara kita yang punya toko. Saya dengar cerita pada masa yang lalu, ada orang datang belanja di toko bahan bangunan. Lalu setelah belanja, Aci bisa kasih kalau ini umpama saya ini 30 juta, bikin kira-kira 40 juta bisa. Lalu ditanya, ini belanja buat gereja, Bapak apa? Oh, bendahara gereja. Ada lihat itu? Dia bendahara gereja, ada di gereja, tapi tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus bangkit, Yesus hidup. Jadi dia ajar tuan toko berbohong. Tapi untung tuan toko bilang, kalau ini untuk gereja dan juga ajar saya berbohong, belanja di toko lain. Ada kesaksian juga seorang anak muda 5 tahun yang lalu, dia bilang, Om Pendeta, ada kepala bagian satu oknum ini bicara, datang belanja di toko saya, mau belanja buat kantornya.
setelah belanja 10 juta dia bilang, adik bisa bikin 12 juta. Bikin nota 12 juta. Ajar orang bohong. Meskipun dia orang Kristen, ini membuktikan he not believe that Jesus lived. He is risen. Meskipun dia orang Kristen, dia tidak percaya bahwa Tuhan hidup, dia sudah bangkit. Sebab perilakunya seperti itu. Anak muda ini berkata, Bapak, simpan kembali barang-barang saya, Bapak belanja di toko lain. Akhirnya Bapak itu malu-malu dan udah bikin nota seperti yang saya belanja saja. Tidak, kalau Bapak mau bikin begitu, belanja di toko lain, kamu usah di toko saya. Saya tidak mati kalau tidak belanja di toko saya. Sebab sebelum saya berusaha juga Tuhan suka kasih makan, kasih minum sama saya. Lalu saya mesti berbohong dengan sedikit uang ini untuk menyenangkan Bapak ajar saya berbohong. Jadi, kalau sudah menolak dan menyangkal, if we reject and deny He is risen, ketika kita berbohong dan menyangkal bahwa Dia sudah bangkit, Dia Allah yang hidup, yang memperhatikan seluruh sepak terjang kita, maka kita akan menjadi pengajar pembohong. Kita akan menjadi orang yang berbohong. Di mana-mana kita akan berbohong. Termasuk kepada anak cucu kita juga kita akan berbohong. Termasuk kepada istri kita akan kita berbohong. Kepada suami kita akan berbohong. Coba bayangkan. Mereka bilang, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Coba ajar bohong. Bohongnya kalau kita berpikir secara logika tidak masuk akal. Apa yang diserdami tidak pikir kalau bilang mereka tidur, mereka tidak dipecat. Kenapa suruh jaga tidur? Tapi sampai bohong aja bilang bohong tidur. Dua-dua bohong, dua-duanya jadi pembohong, dua-duanya tertipu, dua-duanya melakukan kejahatan. Yang mengajar bohong dan yang terima pelajaran bohong, dua-dua sesat. Yang ketiga, menjadi sangat berani berbohong kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebab pemerintah kan wakil Tuhan di bumi, bukan? Surat Roma bilang begitu. Pemerintah baik yang jahat, tetap firman Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau yang jahat pasti untuk membentuk kita, yang baik untuk jadi panutan. Ayat 14 ini bohong semua. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri waktu itu kan pemerintah, ini sangat berani berbohong. Kalau sudah dari orang Kristen tidak percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup dan Dia bangkit, kita akan berbohong di segala level. Very brave to lie to the government as God's representative on earth. Sangat berani, very brave, sangat berani to lie to the government, untuk berbohong kepada pemerintah. As God says, government is representative of God on the earth. Itu wakil Allah di bumi. Diajar untuk omong kosong sama mereka. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Sebab mereka tahu kalau bilang waktu jaga mereka tidur itu kan kesulitan berat itu. Masa tentara disuruh jaga lalu tidur, prajurit disuruh jaga lalu
supaya kamu aman walaupun kamu bilang kamu tidur. Berani bohong sama pemerintah. Di negeri kita ini kita lihat berbagai macam gerakan ekstremis, gerakan-gerakan orang kiri di negeri ini, gerakan-gerakan di dalam bangsa kita ini, banyak yang menjadi pembohong terhadap pemerintah. Itu kan omong kosong. Mereka yang punya jabatan, mereka yang adalah rakyat juga berbohong kepada pemerintah. Contoh sederhana, sekarang banyak yang berbohong sampai menteri sosial itu harus hapus berapa banyak nama yang layak yang terima bantuan bohong. Dia punya pekerjaan tapi dia isi lapor ke pemerintah tidak punya pekerjaan. Jadi dia terima apa itu, uang apa? Ada BLT, ada apalagi sekarang yang 500, 600 ribu. Bikin keterangan bohong, lurah kasih keterangan bohong, dia bohong sama pemerintah. Dan saya berharap di dalam persekutuan gereja ini tidak ada yang melakukan itu. Sebab melakukan itu sebenarnya engkau menyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Mulutmu sebabnya hidup, perilakumu mengatakan dia tidak hidup. Your mouth speak about he is risen, he live, but your action lie to government. Tapi tindakan tidak berbohong kepada pemerintah. Saya ingat dulu cerita menarik, banyak orang buat laporan pajak ke pemerintah. Pajak yang lapor pajak menipu pemerintah. Dia bikin laporan pajak begitu macam sehingga income tahun ini, tahun 2 tahun lalu atau tahun ini 12 bulan ada income setiap bulan. Dia hanya kasih masuk laporan income hanya 4 bulan. Lalu 8 bulan lain tidak masuk. Ini kan berbohong kepada pemerintah. Dan kalau itu berlaku di NTT, kan ini kantong Kristen yang mau bilang bahwa mereka percaya Tuhan Yesus, tapi what's their action? What they doing? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka berbuat? Kan bohong kepada pemerintah. Saya ingat dulu kami belum jadi gembala sidang dan belum mengembangkan gereja. Saya dan ibu gembala buka CV. Kan kita tidak tahu laporan pajak toh, tapi kita panggil tukang hitung pajak kesasar di luar datang suruh hitung kita punya pajak. Lalu dia bilang, gampang, saya itu nanti bayar sedikit saja. Dia tidak kasih masuk semua, kan kita tidak mengerti. Jadi kita bayar pajaknya sedikit, tahu kita sedang menipu. Tahun berikutnya kita dapat orang yang menghitung pajak secara benar dan baik. Tahu-tahu kita hutang pajak yang besar. Pengetahuan bahwa kita menipu. Jadi kalau sudah mulut omong Tuhan tapi sikap hidup tidak benar, kita akan jadi pembohong. Sampai bukan bohong keluarga saja, bukan bohong kenalan saja, tapi pemerintah juga tidak bohong. Sama seperti ayat ini. Nanti kami bilang sama pemerintah,
supaya kamu bohong pun tidak apa-apa. Ayat ini bilang begitu. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, pemerintah, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Dua-dua jadi pembohong. Yang mengajar bohong itu dengan yang terima ajaran bohong, dua-dua omong kosong sama pemerintah. Yang keempat, berbohong kepada publik. Dia harus menyangka Tuhan punya kebangkitan, dia hidup, dia berkuasa, dia mengerti keadaan kita, dia maha kuasa, dia omnipresent, omniscient, dia maha tahu, dia maha hadir. Maka kita akan menjadi orang yang berdobel-dobel omong kosong. Ayat yang ke-15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita bohong ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini kepada publik. Jadi terjadi pembohongan publik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, I invite you this morning in the Sunday service. What you speak about Jesus, follow in direction. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kebaktian pagi ini, apa yang kita katakan tentang Yesus diikuti dengan perbuatan kita, bahwa He is risen, bahwa Dia hidup. Berikan sanjungan yang terbaik bagi kita, supaya kita menjadi teladan, supaya kita bisa memenuhi tema besar kita di 2022. Now declare your changes. Kita bisa memenuhi tema besar kita di 2022. Sekarang nyatakan perubahanmu. Bagaimana dengan pengakuan pembunuh jemaat pada abad permulaan gereja? This is the confession of the killers of the church in the early centuries of the church. Inilah pengakuan pembunuh jemaat pada abad permulaan gereja. Dalam pertama Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pembunuh saja mengaku yang pernah terima suap dari imam besar dan surat tugas dari imam besar untuk berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dia buat pengakuan bahwa yang benar Yesus itu bangkit. Filipi 3 ayat 6 mulai, tentang kegiatan aku penganiaya. Jadi Paulus bilang, saya ini penganiaya yang tadi dia mengaku dalam pertama Korintus 15:30 itu, bahwa kegiatan saya penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, tetapi aku pembunuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, suka bohong, suka bunuh, suka berdusta, sekarang kuanggap rugi karena Kristus benar-benar Dia hidup. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku yang bangkit, yang mulia, yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Sebab bilang taat hukum Taurat, tapi mereka sudah melanggar hukum yang ke-9. Jangan berdusta, jangan berbohong. Don't you lie. You not become liar. Jangan berbohong, jangan menjadi penipu.
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ini sebuah kesaksian yang disampaikan kepada kita. Dulu dia ikut berbohong, dan dia sudah menjadi pembohong di segala lini dan level. Tapi akhirnya dia berkata, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya adalah Allah Tuhan dan terang yang datang ke dalam dunia ini. Mari kita berikan sanjungan terbaik. And we will stand up now. Dan sekarang silakan berdiri. Haleluya. Haleluya.